Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada sebuah pertanyaan menarik ya dari para orang tua. Saya juga termasuk orang tua ya kan. Pertanyaan adalah kalau pembelajaran jarak jauh masih terjadi sampai semester baru nanti, mesti bayar uang sekolah nggak sih? Oke, kita mau bahas itu. eh Sebagai orang tua sekaligus sebagai orang yang sedikit banyak berkecimpung di dunia pendidikan, meskipun ya bukan merupakan guru profesional ataupun pegiat di sekolah gitu ya. Jawaban saya adalah tetap perlu. Ini alasannya. Oke, moga-moga ini memberikan sedikit pandangan bagi teman-teman para orang tua yang memang mempertanyakan hal ini. Ya, saya pikir sih mungkin bertanyanya semata-mata karena keingintahuan ya. Dan ini mudah-mudahan jadi bahan diskusi yang menarik gitu di kalangan kita di sama-sama di dunia pendidikan. Kenapa saya bilang masih tetap perlu? Pertama, karena sekolahnya masih tetap buka. Ya, jadi sekolah itu masih tetap buka. Beda sekarang gini, eh, belakangan ini banyak kejadian perusahaan itu ada yang terpaksa merumahkan karyawan. Betul ya? Kenapa? Karena nggak bisa produksi, ya kan? Atau etis mengurangi karyawan karena nggak bisa produksi. Jadi bukan karena mereka nggak nggak memungkinkan, kapasitasnya masih ada, tapi tidak diizinkan berproduksi misalnya, atau marketnya yang beli lagi nggak ada misalnya, sehingga kalau mereka bisa produksi belum tentu ada yang beli. Nah, karena itulah ya otomatis mereka nggak punya biaya untuk mengoperasionalkan kegiatan mereka, akhirnya ya mereka terpaksa tuh PHK sebagian karyawan atau bahkan ada yang tutup sama sekali. Tapi sekolah kan enggak, ya kan? Sekolah tetap berproduksi loh. Sekolah tetap buka loh. Nggak ada sekolah yang tutup sama sekali. Gurunya nggak ngajar sama sekali. Kepala sekolahnya nggak kerja sama sekali. Ya kan? Sehingga seluruh produksi yang terjadi di sekolah itu masih terjadi. Dan semua siswa masih mendapatkan produk dari sekolah itu. Ya kan? Nah, tapi betul, saya paham betul kenapa orang tua sebagian bertanya, kan yang ngajar saya. Ya kan, lalu apalagi ya kondisinya kalau seandainya di kota-kota besar, terutama mungkin sekolah kelas menengah yang di rumah ada gadgetnya lebih dari satu, sehingga tiap anak bisa punya classroom sendiri ya dengan gadgetnya, entah pakai handphone atau pakai tablet. Itu mungkin masih kerasa tuh nuansa sekolahnya ya kan. Tapi sebagian sekolah yang lain kondisinya nggak kayak gitu. Orang tuanya harus benar-benar menjadi guru bagi anaknya, tetapi karena situasinya emang guru di sana nggak bisa misalnya pakai Zoom gitu ya, atau pakai Google Meet, nggak bisa kayak gitu soalnya kondisinya nggak memungkinkan. Jadi lebih banyak menggunakan kegiatan-kegiatan yang diinstruksikan oleh guru, orang tua yang menjadi pendamping. Nah, ini mungkin yang banyak bertanya ya kan. Nah, tapi kenapa tetap juga saya katakan bahwa tetap perlu kita membayar. Pertama tadi, sekolah kita tetap memberikan pelayanan. Ya, mendesain proses pembelajaran itu tidak mudah. Kalau mendesain proses pembelajaran itu mudah, maka kayaknya kita yang ngomong tadi sudah dari dulu pilih homeschooling. Bener nggak? Kan udah banyak framework homeschooling, toolsnya udah banyak, dan sudah banyak pula orang tua yang membuktikan mereka sanggup menjadi guru bagi anak-anak di sekolah, di rumah lewat skema homeschooling. Jadi kalau seandainya betul kita lah yang mendesain semuanya, kitalah yang mengajar sepenuhnya, maka kayaknya dari dulu kita sudah bisa menjalankan homeschooling gitu. Nah, tapi kalau kenyataannya nggak demikian, kalau kenyataannya apa yang harus dipelajari itu masih didesainkan oleh guru, instruksi masih dibuatkan oleh guru, dan sifat dari orang tua adalah mendampingi, ya mungkin mengajarkan juga ya, karena kan harus ada dialog ya dalam pembelajaran itu, tapi kemudian masih harus mereport kepada guru, guru mengevaluasi, kemudian menentukan habis itu belajar apa lagi. Kalau itu masih terjadi, maka gurulah yang masih menjadi expert, dan kitalah yang memerlukan jasa expert itu, dan jasa itulah yang mesti kita bayar. Kenapa? Karena mereka harus digaji atas seluruh kerja itu. Dan mesti kita pahami bahwa justru di situasi kayak sekarang, kemampuan mereka dituntut untuk lebih tinggi. Kenapa? Karena
kita bayangkan ya, ada sekolah yang sudah berdiri sekian puluh tahun, lalu guru yang ngajar anak kita itu baru masuk let's say 2, 3, 5 tahun. Kalau situasi ngajar biasa, maka banyak standar yang dia tinggal pakai kan. Ya, kurikulum, metodologi, itu dia tinggal pakai. Bahkan mungkin ada template-template yang dia bisa pakai langsung. Nah, tapi di kondisi sekarang, seluruh template tadi tiba-tiba nggak relevan. Dia harus mendesain ulang, ya, dia harus mempelajari ulang, harus membongkar seluruh desainnya, dan mencoba menyajikan itu ke dalam sistem skema yang bisa dipraktekkan di rumah. Gitu. Sehingga itu justru menuntut keahlian dia lebih tinggi lagi. Menuntut kerja dia lebih keras lagi. Yang tadinya kerja dia predictable, jamnya bisa diprediksi, sekarang pasti harus kerja lembur beliau. Gitu, karena ya ini situasi nggak standar. Ya kan? Dan dengan ditambahnya 6 bulan lagi misalnya, maka otomatis proses kerja lembur ini masih akan berlangsung selama beberapa waktu lagi. Plus ditambah lagi di beberapa kota ya, PSBB mulai dilonggarkan sehingga sebentar lagi sebagian orang tua akan masuk kantor, sehingga nggak memungkinkan lagi untuk mengawasi anak sepenuhnya, sehingga desain pembelajaran juga harus disesuaikan lagi. Dan disitulah para guru dituntut untuk kreatif ya, eksplorasi banyak hal yang tidak ada dalam template. Itu betul-betul harus didesain. Terutama tadi ya bagi sekolah yang kenyataannya tidak memungkinkan untuk anak pakai gadget setiap anak dan segala macamnya. Jadi atas expertise itulah kita tetap harus membayar mereka, karena bagi organisasi seperti sekolah, kampus ya, atau jasa layanan lain, itu produk utama, sumber daya utamanya, yang artinya itu memerlukan cost paling tinggi itu ada pada manusia. Selama manusia masih bekerja, itulah kita masih bayar. Kalau dipikir-pikir ya, dokter ya, kalau kita cuma lihat fisik kerjanya dokter itu kelihatannya ringan ya kan, pasiennya datang ya kan, kadang-kadang hasil lab juga bukan dia yang ngerjain, petugas lab, dia cuma baca kemudian periksa sebentar ya, hanya sampai 10 menit, kadang-kadang kasih resep, yang ngurus resep juga bukan dia. Tapi kenapa bayar mahal? Dokter spesialis itu bisa lebih mahal lagi padahal untuk durasi periksa yang sama. Karena expertise itulah yang dibayar, bukan durasi yang dibayar. Gitu ya. Kemampuan mendiagnosa dengan data yang ada, menuliskan resep, itulah yang memerlukan perjuangan bertahun-tahun dan ketajaman pemikiran serta skillnya. Itulah yang dibayar. Begitu pula dengan guru-guru anak-anak kita. Jadi selama para guru anak-anak kita masih bekerja mendesain seluruh proses belajar melalui tangan kita, deliverynya, ya kita masih tetap harus membayar mereka karena kita masih menggunakan jasa mereka. Nah kalau gurunya masih kerja, otomatis kepala sekolahnya masih kerja, ya kan. Nah bagaimana dengan karyawan yang lain, ya kan? Ya pasti sekolah sudah memikirkan lah ya, mereka juga nggak pengen mem-PHK kan gitu. Sekolah tetap harus dirawat ya. Kan nggak bayar listrik, nggak bayar air, komponen itu kecil Pak Bu. Di organisasi seperti sekolah, kampus yang betul-betul mengandalkan ekspertis orang, komponen air, listrik itu kecil. Bahkan kalaupun mereka nggak bayar listrik sama air, biaya itu sekarang dikonversi untuk membiayai gurunya supaya bisa browsing metodologi, supaya bisa punya internet untuk browsing, supaya ya kita paham ya para guru itu gadgetnya juga seberapa ya, mungkin ada yang harus rusak. Saya ketemu kemarin dapat cerita kemarin temen yang gadgetnya guru yang gadgetnya rusak justru di masa PJJ kayak gini, mungkin dia harus beli atau memperbaiki. Kalau biaya itu dialihkan ke sana mungkin juga nggak akan cukup ya gitu, karena selama ini itu tidak masuk dalam perhitungan ya kan. Dan harus koordinasi lewat Zoom atau Google Hangout, Google Meet, MS Team yang menghendaki lagi-lagi perlu kuota gitu ya. Nah, itulah sebabnya maka kita tetap harus membayar mereka. Unless kita kemudian ambil keputusan bahwa oke lah saya homeschooling saja di tahun ajaran depan. Nah, it's your choice. Tapi selama kita masih menggunakan jasa mereka, maka kita tidak membayar mereka. Itu secara logika. Nah, sekarang secara etika. Pak Bu sekalian, saya sangat yakin yang bertanya tadi kemungkinan berada dalam kondisi yang mungkin sedang kesulitan. Kondisinya nggak lagi berlebih, tapi kondisinya lagi sulit. Saya sangat memaklumi hal itu. Nah, kalau orang tua saja yang sanggup menyekolahkan anaknya
di sebuah sekolah yang mungkin swasta misalnya gitu ya, sehingga tadi ya protes akan hal tadi, kan lo bayar kan swasta kan di beberapa kota ya. Nah, maka kita tahu ya kondisi guru di Indonesia ini seperti apa penghasilannya, ya kan? Sehingga kalau seandainya kita tahu kondisi kita sendiri susah, yakinlah bahwa kondisi guru, kecuali beliau punya sampingan lain atau pasangannya punya usaha lain, maka mungkin akan lebih susah daripada kita. Jadi kalau kita sendiri pusing dengan biaya, maka bertanya tentang hal tadi, lalu kita kesulitan, yakinlah bahwa beliau-beliau ya, yang tidak punya penghasilan lain selain jadi guru itu juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih besar. Jadi seyogyanya justru alih-alih meminta pengurangan, jangan-jangan kita harus berinisiatif, gotong royong untuk mengecek keadaan mereka. Jangan-jangan mereka butuh bantuan. Jangan-jangan sekolah ternyata nggak sanggup untuk membiayai perbaikan gadgetnya. Jangan-jangan jatah pulsa yang diberikan untuk kuota juga nggak mencukupi untuk seluruh aktivitas yang beliau lakukan. Nah, ini kan jadi menarik ya, karena saya kemarin ada kisah seorang saudara ya, tinggalnya agak jauh, kondisinya kayak PJJ juga, suaminya guru, punya istri, anaknya 2 atau 3 gitu ya, which is sekolah, sehingga perlu gadget ya untuk tadi Google Classroom segala macamnya. Tapi suami sendiri guru, dia harus menjalankan kewajibannya, dia harus browsing, nyari bahan segala macam, harus ngajar, padahal anaknya juga perlu. Coba bayangin guru kayak gini, ya kan? Nah, jadi secara etika sepertinya justru ya, kita sebagai orang yang menikmati jasa guru selama ini kok sepertinya perlu justru makin aware akan jasa dari guru-guru anak-anak kita. Oke, mungkin ada yang protes juga. Guru anak saya nggak kayak gitu, dia nggak kreatif, kegiatan cuma gitu-gitu aja. Di semua tempat selalu ada orang yang seperti itu. Yang salah bukan skema dalam sekolahnya, mungkin memang pasti perlu belajar sekolahnya, karena ini situasi yang tidak mudah bagi semua orang. Maka balik justru ke bagian etika, selain bantu dari sisi materi, kalau memungkinkan kita cek jangan-jangan para guru ini butuh bantuan, juga mari kita bantu dari sisi, karena tadi ya guru suami istri ya, salah satunya jadi guru ya, penghasilannya mungkin masih aman karena sekolah masih jalan, tapi pasangannya kita nggak tahu loh ya, mungkin ada yang berbisnis, ada yang dagang ya kan, ada yang karyawan tapi perusahaannya sedang ada pengurangan karyawan, kita nggak tahu. Nah, selain dari sisi finansial atau materi, kita juga jangan-jangan perlu berdiskusi bersama, yuk sama-sama kita cari solusinya, sama-sama kita kumpulin ide-ide supaya sekolah juga mendapatkan perspektif yang luas. Kalau kita punya sumber daya dan bisa bergerak bersama-sama, kenapa nggak kita support sama-sama? Karena sekolah sebagai institusi pendidikan itu sebenarnya holistik, termasuk kita ada di dalamnya. Kita bukanlah konsumen sekolah, teman-teman semua. Kita adalah bagian dari proses mendidik sebuah bangsa. Ya, kebetulan saya tidak punya waktu, tidak punya expertise, maka saya minta tolong kepada sekolah. Harga yang saya bayarkan ke sekolah itu tetap jauh lebih kecil daripada expertise yang mereka miliki. Karena kita sendiri belum tentu mau loh. Kita sendiri belum tentu mau membayar harga, sekolah lagi, belajar, mendidik anak-anak kita, membuatkan kurikulum sendiri, belum tentu mau. Kita maunya jalanin kehidupan kita sekarang. Maka kita minta tolong kan pada para guru yang bersedia melalui jalan itu. Di Indonesia atlet sekarang nggak ada guru yang jadi kaya raya milioner gara-gara jadi guru. Kecuali dia punya yang lain ya. Jadi orang yang mau menempuh hidup sebagai guru sepertinya perlu kita apresiasi. Sepertinya perlu kita hargai, sepertinya perlu kita bantu, kita support. Karena ini tuh demi anak-anak kita dan anak-anak Indonesia bersama. Gitu teman-teman semua. Moga-moga manfaat sharing ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya semata-mata mengajak kita sama-sama cari solusi sama-sama. Ini dunia pendidikan kita, ini untuk bangsa kita. Gap yang terjadi selama PJJ ini itu bisa berfungsi dua. Satu, memang bisa menjadi tantangan yang membuat kita lebih kuat bersama. Tapi satu juga bisa memungkinkan kalau nggak diurus dengan benar ya, maka ada gap ya, pengetahuan, pemahaman, keahlian yang akan jadi jurang yang cukup dalam. Maka pastikan kita bareng-bareng ya, memastikan jurang itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah
Justru ini jadi opportunity ya untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, lebih meaningful, lebih kontekstual, lebih dekat dengan keseharian kita. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.